Kalau yang berjubah sama bercelana mengejek, yang ketawa yang tak berkolor. Tahlil bid'ah, wirid yasin bid'ah, Ustaz Abdul Somad bid'ah. Ada orang mengatakan maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, nuzul Quran bid'ah, halal bihalal bid'ah, baca barzanji bid'ah, tahlil bid'ah, wirid yasin bid'ah, Ustaz Abdul Somad bid'ah. Maka jawabannya ada di halaman 37. Apa kata Imam Syafi'i? Al-muhdatsatu darbani. Perbuatan yang tak pernah dibuat di zaman Nabi, dibuat orang zaman sekarang, itu terbagi dua. Ma uhdisa yukhalifu kitaban. Kalau perbuatan yang dibuat-buat itu bertentangan dengan Quran, au sunnatan, bertentangan dengan sunnah, au asaran, bertentangan dengan perbuatan sahabat dan tabi'in, au ijma'an, bertentangan dengan ijma', fahadhihi bid'atud dhalal, maka perbuatan itu adalah bid'ah dhalalah. Wa amma ma uhditsa minal khair, kalau perbuatan itu dibuat-buat tapi dia baik, tak bertentangan dengan Quran, tak bertentangan dengan sunnah, tak bertentangan dengan asar, tak bertentangan dengan ijma', maka dia adalah bid'ah muhdatsah ghairu mazmumah. Dia tidak tercela, dia tidak jelek, disebut dengan istilah bid'ah hasanah, atau disebut juga dengan istilah bid'ah mubahah, atau juga disebut dengan istilah bid'ah wajibah, atau disebut juga dengan istilah bid'ah mahmudah. Itu yang bercakap bukan Abdul Somad, itu yang ngomong adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hafal Quran, hafal hadis. Kitab Muwatta Imam Malik itu di kepala dia semua. Imam Nawawi juga begitu mengatakan bid'ah hasanah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani hafalan hadisnya 300.000 hadis, juga mengakui bid'ah hasanah. Ada ulama namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hafalannya 300.000 hadis, mengakui bid'ah hasanah. Ada ustadz hafalannya cuma 3 hadis kalau laptopnya hidup. Kalau laptopnya mati hilang semuanya. Sekarang kutanya orang Binjai, kalian mau ikut ulama yang hafal 300.000 hadis atau ustadz 3 hadis yang laptop hidup tadi? Memang kalau sedang lapar tuh payah berpikir memang. Jelas kan? Jelas. Nah, jadi yang kita lakukan itu adalah bid'ah hasanah. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanam wa la yamut wa la yafutu abada. Subuh bid'ah, bid'ah. Tunjukkan ini. Nah, kau baca. Kalau dia tak bertentangan dengan Quran, tak bertentangan dengan sunnah, tak bertentangan dengan asar, tak bertentangan dengan ijma', maka itu kata Imam Syafi'i namanya bid'ah ghairu mazmumah. Percaya dia alhamdulillah, tak percaya dan pukulkan kepalanya ini. Jangan, tak boleh, nanti kalian ditangkap Pak Kapolres. Tak boleh ada keributan. Polisi-polisi penting memahami buku ini, sebab banyak orang berkelahi gara-gara bid'ah ini. Berkelahi menantu sama mertua gara-gara bid'ah, membid'ahkan, menyalah-nyalahkan. Orang kalau sudah dibid'ahkan dia mengamuk, karena bid'ah itu berarti dhalalah. Kalau sudah dhalalah finnar. Orang baca Quran, ada preman baru tobat. Preman ini baru aja tobat, pagi tadi tobatnya. Malam tuh wirid yasin dia. Yasin. Pas balik ditanya kawannya, kau dari mana? Aku dari wirid yasin. Wirid yasin itu bid'ah. Dia baru tobat. Apa? 20 tahun aku mabuk, pakai narkoba, tak pernah kau larang. Aku baru tobat pagi tadi wirid yasin, kau bid'ah-bid'ahkan pula. Berkelahi gara-gara bid'ah ini. Mudah-mudahan dengan mengkaji buku ini kita menjadi orang yang menghormati keyakinan orang lain. Itu yang saya maui.
Bukan saya mau mengajak orang ikut saya. Bid'ah kata guru kau, tapi kata guru aku kan belum tentu bid'ah. Memangnya guru kau aja yang guru aku rupanya tidak. Jelas? Alhamdulillah, walaupun tak semua bilang jelas. Halaman 146. Wafirul liha, panjangkan jenggot, pelihara jenggot. Waqfus syawarib, cukur kumis. Pas macam ustadz moderator. Kumis dicukur, jenggot dibiarkan, dipelihara. Itu sunnah. Tapi perintah itu tidak wajib. Karena kalau berjenggot itu wajib, berarti mencukur jenggot apa pula haram. Perintah itu tidak semuanya lil wujub. Jangan asal perintah wajib. Itu dibahas dalam ilmu usul fikih. Orang di pesantren tak mempermasalahkan. Berjenggot itu sunnah, maka mencukur jenggot makruh. Jauh jangan dengarkan pengajian Abdul Somad. Kenapa? Abdul Somad itu fasik karena dia mencukur jenggot tiap hari. Siapa yang mencukur jenggot tiap hari berarti dia melanggar perbuatan haram, berarti dia fasik, tak boleh jadi imam, tak boleh khutbah, tak boleh jadi saksi nikah. Ini efeknya kemana-mana, walaupun masalah bulu. Kalau tumbuh di ketiak namanya bulu ketiak. Kalau tumbuh di dagu namanya jenggot. Kalau tumbuh di pipi namanya, mana aku tahu. Ini sunnah. Maka jangan mengejek orang berjenggot. Nanti kau nampak kawan kau baru tobat, baru hijrah, jenggot. Kau tengok sejak berjenggot ini macam kambing kau tengok. Dia kau pikir tak bisa membalas, dia bisa juga membalas. Aku berjenggot kau bilang kambing, kau tak berjenggot anjing. Jangan kau sangka kau aja yang bermulut. Jangan kau sangka kau aja bisa ngejek orang. Jadi dengan adanya buku ini, saya mau kita nih menjaga persatuan, saling menghormati. Tengoklah kami dengan Ustadz moderator. Dia berjubah, saya bercelana. Kami tak saling mengejek. Kalau yang berjubah sama bercelana mengejek, yang ketawa yang tak berkolor. Beliau berjenggot, saya tak berjenggot, tapi kami masih bisa duduk, bisa bersama. Beliau pakai lobe, saya pakai peci, tapi kami bisa bersama. Kami memahami ini suatu perbedaan. Berbeda itu indah, guys. Jawabnya so sweet. Inilah payah kalian. Halaman 147. Wa Syekhul Islam wa Ibnu Hajar fi Tuhfah wa Ramli wal Khatib. Menurut Imam Al-Ghazali, menurut Imam Ibnu Hajar, menurut Imam Syihabuddin Ar-Ramli, mereka mengatakan mencukur itu makruh. Tiba-tiba ada sekarang haram. Saya mazhab Syafi'i ikut makruh, tidak sampai haram. Yang mau berjenggot bagus, yang belum tumbuh pengen beli kemiri, bakar. Kami dulu waktu kecil gitu, bulu mata tuh kami cukur. Mat, mau kau nengok tuyul? Ya, cukur. Mana tuyulnya? Mana tuyulnya? Diambilnya cermin. Itu kaulah tuyulnya. Balik ke rumah diamuk sama emak, Pak salah dimasaknya kemiri. Habis bantal hitam-hitam. Zaman sekarang anak-anak tak tahu itu lagi. Zaman kita kecil dulu main layang-layang. Zaman kecil kita dulu main patok lele. Tahu patok lele? Tahu. Anak kecil sekarang tak ada lagi main layang-layang, tak ada main patok lele, tak ada main petak umpet. Mainnya apa? Lem. Ditangkap sama Pak Kapolsek. Ditangkap ditempeleng Pak Kapolsek. Lepak. Saya tidak takut sama Pak Kapolsek. Saya hanya takut pada Allah. Udah koslet utaknya udah.